Tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi adalah simbol-simbol dalam 12 shio atau zodiak dalam tradisi Tionghoa. Setiap binatang menandakan satu tahun. Terdapat 12 binatang yang melambangkan siklus 12 tahun dalam kalender Imlek. Pada tahun ke-13, lambang binatang akan kembali lagi pada nomor urut yang pertama dan seterusnya. 12 binatang tersebut harus berurut sesuai dengan urutannya. Tikus merupakan binatang yang menduduki urutan pertama dan yang terakhir adalah babi. Mengapa tikus berada pada urutan pertama? Mengapa hanya 12 binatang tersebut yang dipilih? Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dengan pasti. Banyak legenda yang beredar di masyarakat tradisional atau generasi tua tentang asal-usul penggunaan 12 binatang tersebut dalam shio. Berikut adalah salah satu versi legenda asal-usul 12 shio dan binatang-binatang yang dipilih sebagai lambang nama tahun Imlek. Alkisah, zaman dahulu di Tiongkok masyarakat tidak tahu bagaimana cara menghitung tahun, bulan, hari, dan waktu. Mereka memohon dan berdoa kepada Kaisar Langit atau Yi Huang Tati agar mengajarkan cara perhitungan tersebut. Kaisar Langit berpikir bahwa binatang dan manusia mempunyai hubungan yang sangat dekat. Jika menggunakan nama binatang sebagai nama tahun, maka manusia akan mudah mengingatnya. Namun binatang itu banyak. Banyaknya bukan 1-2, tapi banyak sekali. Bagaimana cara memilihnya? Kaisar Langit akhirnya memutuskan untuk mengadakan perlombaan penyeberangan sungai pada hari ulang tahunnya. Semua binatang boleh ikut lomba. 12 binatang pertama yang berhasil menyeberang dan mencapai titik akhir akan ditetapkan sebagai nama dan lambang tahun. Setelah pengumuman disebarkan, semua binatang ingin memenangkan perlombaan agar nama mereka digunakan sebagai nama dan lambang tahun. Ketika itu, kucing dan tikus adalah sahabat yang sangat baik. Mereka sering makan dan tidur bersama. Tikus berkata kepada kucing bahwa ia ingin memenangkan perlombaan agar namanya dijadikan nama dan lambang tahun. Ia khawatir peluangnya kecil karena tubuhnya sangat kecil dan kemampuan berenangnya pun kurang. Sehari sebelum lomba, kucing berkata, "Karena badan kita kecil, kemampuan lari pun tidak cepat, maka kita harus bangun lebih cepat." Kerbau biasanya bangun lebih pagi. Besok kita minta tolong kerbau membangunkan kita lebih pagi. Tikus sangat senang mendengar usul kucing. Esok harinya, sebelum matahari terbit, kerbau pun menepati janjinya dengan membangunkan tikus dan kucing. Kerbau juga berbaik hati mengizinkan tikus dan kucing membonceng di atas badannya. Sampai di tengah sungai, tikus kemudian mendorong kucing ke sungai. Karena kerbau hanya fokus pada pertandingan, ia pun tidak sadar bahwa kucing telah jatuh ke sungai. Ketika hampir mendekati garis finish, tikus tiba-tiba meloncat dari badan kerbau dan dengan sekuat tenaga berlari menuju garis finish. Tikus berhasil menjadi yang pertama tiba di titik akhir perlombaan. Ia disusul oleh kerbau di urutan kedua. Beberapa saat kemudian, harimau tiba dengan badan basah kuyup di urutan ketiga. Naga muncul dari langit menuju ke titik akhir perlombaan. Namun tiba-tiba kelinci menyalip. Sebenarnya kelinci juga tidak bisa berenang. Ia hanya meloncat-loncat dan melewati tubuh binatang-binatang yang ikut dalam perlombaan. Naga agak terlambat karena ada tugas untuk menurunkan hujan di daerah timur. Dengan demikian, kelinci mendapat urutan keempat dan naga di urutan kelima. Tak lama kemudian muncullah kuda, kambing, monyet, ayam, dan anjing yang berusaha berlari menuju ke titik akhir perlombaan. Tiba-tiba muncul seekor ular besar dari padang rumput dan menduduki urutan ke-6. Kuda mendapat urutan ke-7. Kambing, monyet, dan ayam adalah binatang yang tidak bisa berenang. Mereka mencari sepotong kayu besar untuk membantu mereka menyeberang. Dengan modal sepotong kayu dan saling membantu, akhirnya mereka bertiga juga mampu mencapai titik akhir. Kambing menduduki urutan 8, monyet 9, dan ayam mendapatkan urutan ke-10.
Urutan ke-11 diduduki oleh anjing. Anjing sebenarnya dapat tiba lebih awal, tetapi karena sifatnya yang suka bermain, ia memilih mandi dan bermain air dulu sebelum menyeberang sungai. Sekarang tinggal yang terakhir. Masing-masing binatang sibuk, celingak-celinguk, dan penasaran siapa yang akan muncul sebagai yang terakhir. Tiba-tiba terdengar suara babi dari jauh. Semua binatang merasa aneh. Babi merupakan binatang yang paling malas bergerak dan hanya rakus dengan makanan. Bagaimana ia bisa ikut perlombaan? Ketika tiba di garis finish dengan suara terengah-engah, babi bertanya kepada binatang-binatang lainnya, "Apakah ada makanan yang enak di sini?" Semuanya tertawa. Meski demikian, babi juga berhasil mencapai finish di urutan ke-12. Kaisar Langit kemudian mengumumkan para pemenang beserta dengan urutannya. 1 tikus, 2 kerbau, 3 harimau, 4 kelinci, 5 naga, 6 ular, 7 kuda, 8 kambing, 9 monyet, 10 ayam, 11 anjing, 12 babi. Selesai Kaisar Langit mengumumkan 12 pemenangnya, tiba-tiba kucing muncul dengan badan yang masih basah dan bertanya kepada Kaisar Langit, "Yang mulia, saya dapat urutan keberapa?" Kaisar Langit menjawab, "Kamu datang terlambat. Perlombaan telah selesai." Mendengarkan jawaban tersebut, kucing sangat marah dan berkata, "Ini gara-gara si tikus. Saya akan memakannya." Cakar si kucing hampir saja melukai tikus. Kaisar Langit dengan cepat mencegah tindakan kucing. Dengan hati yang takut dan bersalah, tikus kemudian meloncat ke samping Kaisar Langit untuk meminta perlindungan. Tikus memang telah menang dalam perlombaan dan menjadi nomor 1 dalam urutan 12 show. Tetapi karena perbuatannya, tikus setiap saat khawatir dengan pembalasan kucing. Setiap melihat kucing, tikus pasti ketakutan dan lari menghindar. Pada siang hari, tikus akan bersembunyi di lubang kecil agar tidak bertemu dengan kucing. Inilah akibat dari kesalahan tikus terhadap kucing. Believe it or not. Semoga bermanfaat.